Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Septiani, NPM 2010704, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Definisi kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak berkembang atas dasar jalinan koneksi antar sel melalui stimulus pendidikan dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pada masa anak-anak harus terlebih dahulu dibangun koneksitas antara sel agar potensi tadi tumbuh menjadi kembang menjadi kecerdasan. Kata multiple intelligence terbagi menjadi dua kata, yakni pertama kata multiple yang artinya jamak atau banyak, sedangkan kata keduanya inteligensi yang memiliki arti kecerdasan. Dalam buku Frames of Mind, Gardner berkeyakinan bahwa semua manusia memiliki bukan hanya satu kecerdasan, namun memiliki seperangkat kecakapan. Sebagian besar orang mengarahkan kecerdasan terfokus pada kombinasi kecakapan verbal bahasa dan logika matematika yang merupakan kekuatan intelektual dan kurang memperhatikan potensi lainnya. Potensi lainnya yaitu kecerdasan visual spasial, gerak tubuh, musik ritmik, intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Menurut Gardner, terdapat 7 kecerdasan jamak, yaitu seperti berikut. Kecerdasan verbal bahasa. Kecerdasan verbal bahasa adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata dan bahasa, kemampuan dan keterampilan yang tinggi dalam menangkap informasi dari berkomunikasi dan menjadi pembicara yang ahli. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan verbal bahasa dapat diketahui dan dari perilakunya antara lain seperti menikmati membaca buku di waktu senggang, suka menulis kreativitas di rumah, mengejar kata-kata dengan tepat dan mudah, mengarang kisah khayal atau menuturkan kelucuan dan cerita, mempunyai kosakata yang luas untuk anak seusianya. 2. Kecerdasan logika matematika terdiri dari kapasitas untuk menganalisis masalah secara logis, mengoperasikan matematika, dan meneliti isu-isu secara ilmiah. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan logika matematika yang dapat diketahui dari perilakunya antara lain seperti berikut. 1. Menghitung masalah matematika dengan cepat di luar kepala. 2. Menikmati menggunakan bahasa komputer atau program software logika. 3. Menghabiskan banyak waktu memainkan kata-kata teka-teki logika seperti kubus atau permainan logika. 4. Menikmati pelajaran matematika dan IPA dan sangat berprestasi. Kecerdasan musik ritmik. Musik ritmik menyangkut keterampilan di dalam penampilan, komposisi, dan operasi pola musik. Pada tingkat anak usia dini, mereka sangat senang bersenandung, menyanyi, bersiul seorang diri, bermain instrumen musik, dan mudah mengingat lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini sangat mudah dikenali karena bisa menyanyikan lagu. Dia menggerak-gerakkan tangan sambil mengetuk-ngetuk atau melik-liukan badannya mengikuti irama. Untuk mengenali anak memiliki kecerdasan verbal dapat diketahui seperti berikut. 1. Memainkan alat musik di rumah atau di sekolah. 2. Mudah mengingat melodi lagu. 3. Berprestasi baik dalam musik di sekolah. 4. Lebih mampu belajar dengan iringan musik. Kecerdasan gerak tubuh. Gerak tubuh mencakup kemampuan untuk mengendalikan tubuh dan menangani sesuatu dengan terampil. Pada tingkatan anak usia dini, anak yang memiliki kecerdasan gerak tubuh sering tidak bisa diam walaupun sedang duduk, makan, dan biasanya dia lebih dulu minta izin pergi keluar untuk bermain. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan gerak tubuh dapat diketahui dari perilakunya antara lain seperti berikut. Berprestasi dalam olahraga, bergerak-gerak ketika sedang duduk, menyentuh sesuatu yang dipelajari, menikmati melompat, lari, bergulat, atau lainnya. Kecerdasan visual spasial yaitu potensi untuk mengenali dan menggunakan pola dari ruang yang luas dan wilayah yang lebih terbatas.
Pada anak-anak nampak dia mengetahui letak semua barang mainannya di rumah. Mereka berpikir dalam bentuk visual dan gambar. Mereka lebih suka mengerjakan maze, teka-teki, jigsaw. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan visual spasial dapat diketahui dari perilakunya antara lain seperti berikut: mudah membaca peta, grafik, dan diagram, menggambar sosok orang atau benda yang persis aslinya, senang melihat film atau slide atau foto. Kecerdasan interpersonal, yaitu berkaitan dengan kapasitas untuk memahami maksud, motivasi, dan keinginan orang lain. Mereka menampakkan kemampuan mengorganisasikan, mengkomunikasikan, atau memanipulasi suatu maksud. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, antara lain seperti berikut: mempunyai banyak teman, banyak bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan di tempat tinggal, nampak sangat mengenali lingkungan sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok di luar sekolah. Kecerdasan intrapersonal memerlukan kapasitas untuk memahami diri sendiri, mengapresiasi perasaan sendiri, ketakutan, dan motivasi. Pada tingkatan anak dini dapat dilihat dan kemampuan menentukan target untuk diri sendiri. Untuk mengenali anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal dapat diketahui dari perilakunya antara lain seperti berikut: memperlihatkan sikap independen atau kemauan yang kuat, bersikap realistik terhadap kekuatan dan kelemahannya, memberikan reaksi keras ketika membahas topik-topik kontroversial, mempunyai rasa percaya diri. Pembelajaran berbasis kecerdasan jamak melalui bermain. Berikut ini adalah 7 kecerdasan jamak yang dimuat dalam AMP, yaitu 1. Kecerdasan verbal bahasa dapat berkembang bila dirangsang melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan bercerita. 2. Kecerdasan logika matematika dapat dirangsang melalui kegiatan menghitung, membedakan bentuk, menganalisis data, dan bermain dengan benda-benda. 3. Kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan ruang yang dapat dirangsang melalui bermain balok-balok dan bentuk geometri, melengkapi puzzle, menggambar, melukis, menonton film, maupun bermain dengan gaya khayal imajinasi. Selanjutnya, kecerdasan musik ritmik dapat dirangsang melalui irama, nada, birama, berbagai bunyi, dan bertepuk tangan. Selanjutnya, kecerdasan gerak tubuh dapat dirangsang melalui gerak, tarian, olahraga, dan terutama gerakan tubuh. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan antar manusia atau berkawan, yang dapat dirangsang melalui bermain bersama, bekerja sama, bermain peran, dan memecahkan masalah. Kreativitas anak usia dini. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuan lain yang dimiliki oleh seseorang. Ciri-ciri kreativitas. Salah satu aspek penting dalam kreativitas adalah memahami ciri-cirinya, supaya menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan kreativitas yang hanya mungkin dilakukan jika memahami terlebih dahulu sifat-sifat kemampuan kreativitas dan lingkungan yang turut mempengaruhinya. Ciri-ciri kreativitas. Anak yang kreatif biasanya selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri. Ciri kreativitas yaitu sebagai berikut: sering mengajukan pertanyaan yang baik, rasa humor tinggi, memiliki daya imajinasi baik,
dorongan ingin tahu besar, mempunyai rasa keindahan, dapat bekerja sendiri, senang mencoba hal-hal baru. Cara mengembangkan kreativitas anak usia dini. Orang tua merupakan sosok yang sangat berperan untuk mengembangkan kreativitas anak di sekolah. Sedangkan guru merupakan sosok yang sangat berperan ketika anak di sekolah. Ada beberapa cara membantu anak dalam mengekspresikan kreativitas, yaitu 1. Membantu anak menerima perubahan. 2. Memberikan penghargaan pada kreativitas anak. 3. Membantu anak untuk menghargai perbedaan dalam dirinya. Kreativitas anak di PAUD bertujuan untuk mengenalkan cara mengekspresikan. Kreativitas anak di PAUD bertujuan untuk 1. Mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. 2. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.